Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta I. Nyoman Jepun, MTH. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Yang dapat dan mau melakukan, yang melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Saudara jemaat Tuhan, mari tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Demikian atas pembimbing Hosea pasal 1 ayat yang ke-10. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Doaku
yang tak terucapkan, Roh Kudus-Mu yang mengungkapkannya, dan bahwa aku anak Allah. Roh Kudus juga mengatakannya, sehingga dalam Kristus Putramu ku berseru, ya Aba Bapakku. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara jemaat Tuhan, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema,
rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Saudara jemaat Tuhan, setiap orang yang diampuni dosanya mengalami kehidupan baru. Karena itu mari bersama berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Bukalah kitab suci saudara. Perintah hidup baru pekan ini Efesus pasal 4 ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Perintah hidup baru berbunyi demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenarannya dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini dari Alkitab yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Tolonglah kami dengan hikmat Tuhan, anugerahkanlah agar kami boleh memahami kekayaan firman Tuhan ini, kemudian mengerjakan dalam hidup beriman kami. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab Nabi Hosea, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kitab Nabi Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Deblaim, lalu mengandunglah perempuan itu, dan lahirlah baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu,
sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudara yang di rumah, saya kira tepatlah untuk berjabat tangan seisi rumah dan katakan damai sejahtera bagimu, berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan, Minggu 5 Masa Raya Paskah saat ini. Kita bersyukur bahwa boleh memasuki hari baru, di hari Minggu, pekan yang baru, hari Tuhan ini, untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu tidak terkejut membaca teks ini, harusnya terkejut. Karena aneh kalau nggak terkejut. Dan kalau saudara yang terkejut berarti akan bertanya, Tuhan mana yang menyuruh nabinya kawin dengan perempuan sundal? Ini kan menarik ya. Bagaimana mungkin kekudusan bisa berjumpa dengan kenajisan? Mungkin juga ada seperti itu. Kok bisa Tuhan menyuruh nabinya untuk menikah dan kawin dengan seorang sundal itu? Hosea dalam bahasa Ibrani, kalau saudara pernah dengar Yosua, itu mirip Hosea. Yosua itu berarti Yahweh penyelamatku. Kalau Hosea yang kita bicarakan sekarang berarti keselamatan. Jadi nabi ini diberi nama Hosea yang berarti keselamatan. Dan dia melakukan pekabaran dan menegur, melaksanakan tugas kenabian itu paling banyak ada di wilayah Israel Utara. Bapak Ibu, kalau saya bicara Israel, lagi-lagi tolong ingatkan kepada saudara, ketika kerajaan terpecah dua pasca Salomo, menyebut Israel berarti bukan 12 suku, tapi menyebut Israel berarti wilayah utara. Kalau menyebut Yehuda berarti wilayah selatan. Menyebut Israel berarti ibu kotanya Samaria. Kalau menyebut Yehuda berarti ibu kotanya Yerusalem. Jadi ini beda ya. Dan kita sedang bicara tentang kondisi yang terjadi di utara oleh Hosea, yang diperintahkan menjadi nabi di sana. Catatan pentingnya adalah tadi, kok bisa Tuhan melakukannya dan membiarkan, bahkan memerintah nabinya untuk kawin dengan perempuan sundal. Saya mau bilang begini, pada kondisi krisis, saya ulangi, pada kondisi krisis dibutuhkan tindakan spektakuler. Spektakuler itu kalau saudara buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti menarik perhatian, mengejutkan, sesuatu yang tiba-tiba besar dan pokoknya tidak seperti biasa. Sesuatu yang kritis, di kondisi krisis perlu tindakan yang spektakuler. Saya membuktikan kepada saudara, bukan cuma soal kawin dengan Gomer saja, tapi ada juga hal-hal yang spektakuler yang Tuhan buat. Yang pertama, silakan buka Yesaya pasal 20 ayat 2 sampai 3. Di situ Tuhan bilang, Yesaya, kamu harus telanjang dan tidak berkasut selama 3 tahun sebagai simbol untuk mengingatkan Mesir dan Ethiopia bahwa Asyur akan habisi mereka.
dan mereka akan berjalan tanpa pakaian. Itu di Yesaya pasal 22-3. Atau kalau saudara baca Yeremia, ini juga tindakan spektakuler. Yeremia diperintahkan Tuhan, belilah buli-buli di hadapan para tua Israel, lalu pecahkan langsung di depan tua-tua Israel. Itu nggak boleh loh Bapak Ibu. Itu ada di Yeremia 19 ayat 1-15. Nggak boleh, nggak sopan itu. Buli-buli lalu banting di depan mereka. Itu simbol bahwa Israel akan pecah dan hancur. Jadi betapa tindakan-tindakan seperti ini penting. Atau Yehezkiel, dia disuruh di depan tua-tua Israel di pembuangan untuk membawa barang siang hari, taruh di bahu seperti kelakuan buangan, lalu melobangi tembok, baru dia tembusin itu pada malam hari. Itu merupakan lambang kejatuhan kerajaan Yehuda. Yehezkiel pasal 12. Jadi ketika saudara bertanya, kok bisa Hosea disuruh Tuhan, nunut lagi dia, untuk kawin dengan Gomer, itu perbuatan simbolis. Maksudnya bukan cuma simbol kawin, betul, benar-benar kawin, tapi punya makna simbolis yang luar biasa. Apa itu? Tolong lihat ayat yang kedua. Pergilah kawin, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ini catatan pertama saya, bahwa ini tindakan simbolis. Mohon maaf Bapak Ibu, saya menggunakan bahasa duniawi ya, yang tidak tepat dikenakan kepada Allah. Seakan Tuhan kehabisan akal, dalam tanda kutip, bukan, mohon maaf, dalam nama Tuhan Yesus saya tidak mengkerdilkan kuasa Tuhan yang ajaib, tapi saya menggunakan istilah ini bukan mengecilkan Tuhan, tapi mau bilang betapa kurang ajar, betapa dahsyat dan besar dosa mereka sampai harus pakai simbol yang tak lazim ini, sehingga saya menggunakan istilah kehabisan akal. Bukan merendahkan Tuhan, tapi mau menuding Israel tentang betapa kelewat-lewatnya mereka, kelewatan mereka melakukan kesalahan dan dosa itu. Bapak Ibu, saudara bisa bayangkan sampai harus pakai simbol mengerikan itu, bahwa Hosea kawinilah perempuan sundal itu. Karena sesuatu yang tidak beres. Dan kalau saudara baca beberapa redaksi buku-buku, termasuk beberapa buku tafsir, persundalannya ngeri Bapak Ibu. Bukan cuma penyembahan Baal, tapi persundalan yang dimaksud, mereka melakukan persundalan suci di situ. Bertukar pasangan dengan sesama pasangan, dan mengerikan, sesama jenis dan seterusnya. Itu terjadi persundalan suci bahasanya. Lalu terjadi persundalan rohani, yaitu membelakangi Tuhan dan mengkhianati Tuhan. Itu dia, sampai harus pakai simbol mengerikan ini, kawinlah dengan perempuan sundal. Ini catatan pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, lahir 3 anak, dan ini sangat menarik perhatian saya. Beri nama dia Yisrael, yang berarti Tuhan menabur. Apa yang dimaksud dengan Tuhan menabur? Ini memberi aspek negatifnya, yaitu aku akan membalaskan apa yang dilakukan oleh Yehu. Tolong lihat ayat 4 tentang hutang darah. Dia menggunakan kata jamak, berarti pembunuhan berdarah yang banyak yang dilakukan oleh Yehu. Kalau saudara tidak tahu Yehu, nanti tolong buka 2 Raja-Raja pasal 10. Di situ ngeri, dia habisi Ahab, istrinya, keluarganya. Wah, habis Bapak Ibu. Itu Yehu punya kelakuan. Beri nama Yisrael. Tuhan akan lakukan pembalasan itu. Lalu lahir perempuan yang diberi nama Lo-Ruhama. Lo-Ruhama ini berarti tidak disayangi, sebab aku tidak mengasihi umat ini lagi. Ternyata melahirkan anak-anak sundal ini, Bapak Ibu, kalau saudara baca pasal 2 ayat 3, sepertinya kita mendapat kesan anak kedua dan anak ketiga barangkali itu di luar
dari perkawinan. Tapi si Gomer pergi bersundal lagi, lahirlah anak kedua. Itu pasal 2 ayat 3 kalau mau baca ya, karena dia bilang anak perempuan sundal, tidak bilang anak Hosea. Khawatirnya memang kurang ajar juga ini Gomer. Jadi diberi nama Lo Ruhama, yang berarti tidak disayangi. Karena aku tidak lagi menyayangi umat ini, aku tidak lagi menyayangi mereka. Lahir anak ketiga, tadi perempuan, lahir anak ketiga laki-laki, diberi nama Lo Ami. Lo Ami berarti bukan umatku. Otomatis Allah bukan Allah mereka. Mereka bukan umatku. Tuhan menyangkali identitas yang dia bangun sejak dulu. Saya selalu bilang kepada banyak orang, Israel itu bukan bangsa pilihan. Saya selalu bilang begitu, bukan Bapak Ibu. Kalau bangsa pilihan berarti ada Mesir, ada Israel, ada Filistin, baru Tuhan bilang, aku pilih Israel. Itu bangsa pilihan. Israel bukan bangsa pilihan. Israel lebih tepat adalah bangsa bentukan. Bangsa bentukan yang dilahirkan Tuhan. Belum ada bangsa Israel, Tuhan yang kasih lahir dia, Tuhan yang bentuk. Dari mana? Memanggil Abram atau Abraham. Dari situlah kemudian terbentuklah bangsa ini. Israel bukan bangsa pilihan, lebih tepat Tuhan yang kasih lahir ini bangsa, Tuhan yang bentuk ini bangsa. Tidak heran mereka memanggil di atas itu ya Aba ya Bapa, lalu mereka berkhianat. Dan Tuhan menyangkali identitas itu. Mereka bukan lagi umatku. Lo Ami, bukan umatku lagi. Kenapa Bapak Ibu? Kekejian karena dosa. Saya mau katakan, dampak dan efek dari dosa, Tuhan menyangkali identitas mereka. Mereka bukan lagi umat. Bukan, saya tidak lahirkan mereka. Bukan, saya tidak bentuk mereka. Saudara bisa bayangkan ketika Allah menyangkali umatnya. Mengerikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Efek dari menyakiti Allah. Kalau hari-hari sebelumnya saudara baca di dua raja-raja kan, betapa sampai di redaksi bilang begini, menyakiti hati Tuhan. Sampai Tuhan sakit hati loh. Wih, hatinya yang berbelas kasih, maha pengampun itu bisa sakit hati rupanya. Terjadi. Dan akhirnya mengerikan, Allah menyangkali umatnya. Saya kira ini hal penting sebenarnya dari pokok-pokok firman Tuhan ini. Walaupun tidak dibaca, saya tertarik untuk ajak saudara lihat ayat 10 sampai 12. Tapi saudara bisa baca ayat 12 saja. Ini permainan kata yang sangat menarik. Tolong lihat ayat 12, saya bacakan ya. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Lihat ya, anak kedua perempuan namanya Lo Ruhama, anak ketiga laki-laki namanya Lo Ami. Tapi Tuhan bilang begini di ayat 12, jangan sapa lagi seperti itu. Sapa saja yang perempuan ini Ruhama, nggak pakai Lo lagi, Ruhama, yang berarti disayangi. Karena Lo itu berarti tidak atau bukan, disayangi. Kenapa Tuhan berubah? Sudah bukan lagi tidak dikasihi, tapi dikasihi. Lalu dia bilang begini, sampaikan juga kepada saudaramu laki-laki, panggil Ami. Loh, awalnya kan Lo Ami, mengapa jadi Ami? Ami berarti umatku. Berubah Bapak Ibu. Tuhan tidak lagi menyangkali mereka, Tuhan tidak lagi membenci mereka. Pertanyaan besarnya, karena kayaknya ini masuk SBU sore mudah-mudahan ini. Pertanyaannya, kok bisa? Tolong lihat pasal 2 ayat 1 sampai 2, kita dapat berita baiknya, yaitu biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan sina dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaian sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dilahirkan. Pertobatan. Ketika umat kembali bertobat, baiknya Tuhan ya, panjang sabar sekali. Ketika umat balik lagi, mereka bukan lagi Lo Ruhama, mereka bukan lagi Lo Ami, tapi mereka adalah Ruhami dan Ami. Apa itu? Pertobatan. Berbalik kepada Allah, berhenti bersundal, berhenti berzina secara rohani, berhenti menyembah Baal,
tapi kemudian balik kepada Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, yang pertama, ketika Tuhan berkarya menggunakan simbol-simbol, seharusnya membuat mata rohani kita cepat menangkap ada apa, mengapa terjadi, kok bisa seperti ini. Seharusnya Israel harus kaget ketika lihat kok bisa nabi yang kudus ini kawin dengan Gomer. Tidak ada kepekaan mereka. Seharusnya menjadi tindakan spektakuler, ini kejutan luar biasa. Loh, kok bisa begitu? Dan seharusnya membuat mereka malu dan merasa ditelanjangi dosa-dosanya. Tapi kenyataannya kan tidak, Bapak Ibu. Hingga kemudian kita menemukan kondisi yang luar biasa toh. Mereka dibuang ke Asyur dan tidak balik-balik kan. Israel Utara, nggak ada sisa. Saya mau katakan hal pertama ini kepada saudara. Penting sekali untuk peka pada berbagai kenyataan yang saat ini saudara lihat dan saksikan. Ada apa? Penting saudara dan saya gentar tetap berbagai tanda-tanda yang terjadi di negeri ini maupun di dunia, dan mulai bertanya ada apa. Termasuk saya mau titipkan kondisi Palembang yang berstatus merah kembali. Ada apa? Ini kan bahasa-bahasa simbol ya, warna-warna ini warna simbol. Bapak Ibu, tetaplah berhati-hati, ya kan? Bermawas diri. Dunia belum pulih. Sudah 1 tahun. Jangan jadikan corona hal yang biasa, COVID-19 hal yang lumrah. Seringlah dan teruslah tikang lutut dan berdoa. Jangan sampai Tuhan menyangkali Indonesia dan dunia ini. Saya mau bilang begitu. Wow. Siapapun saudara yang mengikuti ibadah dan bisa merasakan maksud saya adalah, tolong dong, kita bawa terus kondisi ini. Jangan berhenti untuk mendekatkan diri, nyembah kepada Tuhan dan mohon pemulihan. Jangan sampai dunia ini disangkali oleh Tuhan. Saya mau bilang begini, kita butuh Allah di dalamnya, kita butuh Tuhan. Tapi juga saudara butuh waspada toh. Dengan kondisi Palembang yang luar biasa sekarang, kita perlu juga waspada. Menjaga jarak dan 3M itu tetap harus jadi bagian kehidupan kita. Bahasa simbolis, warna simbol ini harusnya saudara peka dan saya. Ini kita mau aplikasikan ke situ. Yang kedua dan yang terakhir, Bapak Ibu, selalu ada kesempatan untuk bertobat. Israel diberi kesempatan bertobat. Aku akan menyebut engkau lagi Ruhama, bukan Lo Ruhama. Aku akan menyebut kamu Ami dan bukan Lo Ami. Engkau ku sayangi, engkau umatku, aku tidak sangkali engkau. Ketika pertobatan terjadi, pasal 2 ayat 1 dan 2, tetapi tidak dilakukan. Hal kedua, saya mau tutup mengatakan begini, hati-hati Bapak Ibu. Setiap kali kita terlena dengan berkata Allah itu maha pengampun, oh Allah itu panjang sabar. Saya ulangi, tidak ada di Alkitab dibilang maha sabar. Yang ada panjang sabar. Kalau maha sabar tak terukur, tapi kalau panjang sabar ada habisnya. Jangan sampai kemudian murka itu datang. Saya mau katakan menutup firman Tuhan ini, mulailah sadar diri. Jika saudara merasa diri salah di hadapan Tuhan, oh ini tidak benar, jangan khawatir, ada pengampunan. Tapi saudara dan saya perlu melakukan pertobatan, belajar dari kisah Hosea. Tidak haruslah Tuhan menggunakan simbol-simbol yang spektakuler dan menjijikkan itu. Berbaliklah, sadarlah pada kesalahan, supaya kemudian saudara dapat kembali kasih dan setia Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu
sampingku, dan bila tak ku rasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersama-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman menurut redaksi pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satukan hati untuk naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Di hari Minggu tanggal 2 Mei, hari Minggu kelima Paskah, kami datang bersekutu kepada Tuhan dan bersyukur bahwa kasih dan setia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Istimewa menjumpai Tuhan dalam persekutuan bersama di jarak yang terpisah sekalipun. Tapi kondisi ini tidak memisahkan hubungan kami dengan Tuhan, hingga kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan firman-Mu telah kami dengar. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk mawas diri. Ingatkanlah kami ya Roh Kudus, tegurlah kami. Atau pakailah diri kami atau orang-orang lain untuk menyatakan teguran dan kebenaran kepada orang-orang lain atau diri kami sendiri, agar kami tidak merasa bangga berbuat dosa, tapi punya rasa malu di hadapan Tuhan. Mampukanlah kami untuk menelisik tiap diri kami dalam kesadaran kami rentan di hadapan Tuhan. Tolonglah, bimbinglah kami agar kami tidak melukai hati-Mu karena dosa dan kesalahan. Di atas segala sesuatu, ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah kami layak dan dilayakkan memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa, dan Tuhan memandang kami sebagai umat-Mu. Jangan sangkali kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, supaya hidup kami tetap merasa dekat dengan Tuhan. Bapak, terima kasih di syafaat ini kami membawa Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah negeri ini, provinsi dan kota ini. Berkati pemerintah kami dan berbagai upaya saat ini menghadapi berbagai kondisi yang tidak mudah, termasuk pemerataan proses vaksinisasi dan berbagai hal yang sedang diupayakan menghadapi corona. Secara khusus Kota Palembang, Tuhan, kami memohon lindungilah semua kami di kota ini dalam nama Tuhan Yesus. Beri hikmat kepada setiap warga, penduduk ini, masyarakat ini, termasuk kami gereja Tuhan, untuk juga menjadi contoh dan teladan. Kami memberi tanda awas pada kondisi penyakit ini, berhati-hati, menahan diri dan berbagai hal dengan hikmat, supaya kami seisi rumah kami ataupun orang lain terlindung.
karena kami punya prinsip yang tepat, langkah yang tepat untuk jaga diri, mawas diri, melindungi orang lain dengan cara melakukan berbagai upaya termasuk proses 3M ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Gereja Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa berkati GPIB, Mupel Sumatera Selatan, bahkan GPIB Jemaat Piniel Palembang, presbiter yang ada, termasuk yang bertugas, pemandu lagu, pemain musik, istimewa saudara-saudara kami tim IT yang memungkinkan semua proses peribadahan ini berjalan karena pertolongan Tuhan. Semangatkanlah kami, terasa jenuh beribadah, tidak bisa melihat langsung saudara-saudara seiman, dan terasa sulit dengan berbagai tanggung jawab, khususnya untuk melakukan berbagai proses syuting di kondisi seperti ini. Bapa, tolonglah kami, biarlah bara api di hati kami tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kondisi ini tidak melemahkan semangat kami, supaya semua kami yang terlibat dalam pelayanan, kami terus maju sukacita melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit pulihkanlah, yang bergumul Tuhan dampingilah, yang berduka hiburkanlah, yang kesulitan menemukan jalan keluar, dalam nama Tuhan Yesus berikanlah hikmat, biar tiap-tiap orang yang bergumul untuk mencari jalan keluar menemukan jalannya di dalam Tuhan, hingga mereka boleh menyaksikan dalam hidup, ternyata ketika mengalami pergumulan terberat sekalipun, pendampingan Tuhan selalu ada. Di situ nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami, ini syafaat kami demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Walaupun harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan oh Tuhan nyatalah bagiku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu
detikku tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu Kau menang aku. Selamanya Kau nyatakan besar setiamu di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu Kau menang aku. Selamanya nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Tepukan dan sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Umat memberi persembahan. Bebaskan umatnya, habis mendung ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang maha kudus, bebanmu yang berat digantinya
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu kelima sesudah Paskah, tanggal 2 Mei 2021 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: 1. Persembahan. Bagi Bapak Ibu dan simpatisan yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Pniel Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Yang kedua, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Pniel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak Ibu saudara-saudari. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara umat Tuhan, mari berdiri kembali dalam kehidupan sehari-hari untuk melaksanakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat,
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.